how about us after AI? Menurut Kadit gimana nih? Kalau AI punya perasaan bisa jadi pacar dong bang lama-lama. Oh, iya. Iya, jadi kita pacarannya bisa virtual ya. Iya. Bahkan ngedate aja tuh virtual ya, lucu banget. Halo Kadit. Hai Bey, Apa kabar nih Kadit? Long weekend liburan kemana aja nih kemarin? sehat alhamdulillah. Tapi ya nggak kemana-mana nih karena kan sibuk akhir tahun biasa. Kamu gimana? Sehat? Ya alhamdulillah sehat sih. Cuman kan liburan juga ya nggak kemana-mana juga kan banyak buat tugas kan. Iya, tugasnya tidak berhenti ya. Bener, Terus bener mengalir. banget. Bener. Oh ya Kadit, tahu nggak sih baru-baru kemarin nih aku kan sempet baca artikel tentang isu 2050 dunia bakal diambil alih sama AI. Dan artikel yang super duper ngeri juga nih Kak, yaitu sebagian engineering Google pernah ditanya AI yang namanya Lambda ini tuh katanya tuh hidup dan punya perasaan. Tanggapan Kadit mengenai hal ini tuh gimana tuh Kak? Oke, jadi sempet beberapa kali juga gue baca nih. Jadi nih singkatnya atau sederhananya gue jelasin sedikit ya. AI itu kan ibaratkan kayak anak kecil tuh. Anak kecil kan kalau kita orang dewasa ngomong apa aja anak kecil nurutin gitu. Kita ngomong hai gitu kan. Dia hai ke Mas itu gitu misalkan. Dia juga pasti akan ikut-ngikut hai gitu kan. Makanya AI itu sendiri juga adalah kecerdasan buatan gitu kan yang bisa mengikuti apa yang kita mau sebenarnya kayak gitu. Itu sesederhananya ya. Terus kan Definisinya apa sih Kak kalau secara umumnya tuh AI? Nah, AI atau Artificial Intelligence adalah istilah luas yang yang mencakup berbagai macam teknik dan teknologi yang memungkinkan komputer untuk melakukan sesuatu yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia itu sendiri. Jadi nggak lepas tuh dari kecerdasan kita sendiri. Sebenarnya dibentuknya oleh kita sendiri. Jadi mereka itu menuntun apa yang kita mau tuh sebenarnya gitu. Gitu sih. Dan AI kan dibagi menjadi dua tuh. Ada yang Narrow Intelligence ANI atau Artificial General Intelligence atau AGI. Jadi Artificial Narrow Intelligence ini sendiri adalah jenis AI yang dirancang dan dirancang untuk tugas-tugas spesifik. Jadi Arnold biasanya dilatih dalam komputer dari data besar yang relevan dengan tugas yang akan dilakukan. Misalnya dilatih untuk bermain catur. Bisa juga tuh. Terus kayak Face ID mengenali wajah. Nah, itu juga sebenarnya bisa sih dari situ. Itu definisi atau hal-hal kecilnya sih. Terus kalau yang tadi itu Kak yang general tuh gimana tuh? Nah, kalau yang AGI itu adalah jenis AI yang dirancang untuk tugas-tugas umum. Nah, ini untuk dapat mempelajari dan menyelesaikan tugas apapun yang dapat dilakukan manusia. Masih dalam pengembangan sih sebenarnya kalau yang ini, yang AGI ini juga. Tetapi telah dibuat kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya telah digunakan untuk kendaraan otonom, asisten virtual, dan model bahasa yang canggih. Sekarang mau banyak ya. Bener. Kayak, kamu tau gak sih, kalau kita ke luar negeri tuh ya, kalau kita misalkan nggak bawa translator, itu tuh sekarang kita tinggal ngomong, terus dia akan langsung tertranslate sendiri dengan misalkan kayak aku pernah lihat tuh di TikTok ya, turis dari Indonesia atau dari mana gitu, dia ke Jepang, dia cuma sendiri backpacker, terus dia lewat itu dia cuma ngomong terima kasih, dia akan langsung tertranslate dengan. Jadi sebenarnya kita kan jadi hal-hal yang kayak gitu sekarang bisa ya digantikan. Iya, oh gitu ya Kak, berarti nih misalkan dalam contoh sehari-hari ya Kak, kalau yang Narrow Intelligence itu tuh yang sering kita pakai ya Kak, seperti misalkan kita ngobrol sama Google Assistant betul. terus sama Google Assistant, terus Siri gitu ya. Berarti terus misalkan kalau yang general itu seperti film Terminator, terus Avengers, serem juga ya Kak. Ya, saya penggemar Avengers. Avengers, oke, berarti menurut tanggapan Kadit sendiri nih, tadi ada artikel yang bilang 2050 dunia akan diambil alih oleh AI. Apakah definisi diambil alih seperti itu? Kak, AI mengambil alih dunia, robot-robot melawan dan menguasai jalanan, manusia diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Tanggapan Kadit mengenai hal ini gimana nih Kak? Kalau menurut gue sih
kayaknya sih nggak semudah itu ya, atau nggak juga. Bukan memburu manusia tapi lebih ke pesaing. Jadi ibaratkan kita di perjalanan, dan kalau kita ngerasa pekerjaan kasar yang terancam saja dan industri kreatif itu aman, salah ya Faye. Coba kamu pikir lagi deh, karena sekarang udah ada program yang bikin gambar apapun gitu kan, sesuai instruksi dalam hitungan detik. Terus juga bisa bikin lagu tanpa perlu les musik gitu kan. Sekarang kayak ada aplikasi drum tuh. Iya, drum yang gitu kan. Jadi orang tuh nggak perlu tuh ternyata dia harus ke studio musik untuk bermain drum, nggak perlu untuk main keyboard gitu, nggak perlu. Dia tinggal mempelajari aja gitu kan. Di era yang modern sekarang semua serba ada gitu kan. Betul kan. Gitu. Terus juga kan dengan instan sekarang baca novel aja sekarang by handphone juga banyak gitu kan. Dan di tahun 2002 kemarin nih Faye, topiknya juga jadi satu pembahasan oleh presiden kita nih Pak Jokowi gitu kan. Betul gitu kan. Dan karena kan mau masa transisi kan ke teknologi kan, jadi dunia ini kayaknya harus ada keseimbangan juga kan, jadi nggak harus ini. Nah, warga negara dirasain sama seluruh warga negara gitu kan lainnya yang didiskusikan sama para pemimpin di G20 pada tahun lalu. Fokus skill dan interaksi bekerja di bidang digital sampai ke bahasanya gitu kan. Orang muda buat mikirin cara bagaimana dengan tanggapan derasnya jadi perkembangan teknologi gitu. Oh ya, setuju banget sih Kak. Kita sebagai generasi muda ya harus terus penasaran sama perkembangan teknologi biar kayak nggak ketinggalan. Terus juga kita harus bisa ambil bagian juga nih, kayak beberapa tahun ke depan kita kan nggak tahu juga nih kalau misalkan nih tiba-tiba kita jadi pengangguran, kita kan nggak tahu juga kan. Iya, makanya kan banyak yang bilang bahwa di masa depan teller bank tuh udah nggak ada, gitu kan. Terus apalagi waiters itu udah nggak ada gitu kan. Digantikan dengan robot yang sekarang. Bahkan jangankan itu ya, di bandara pun sekarang banyak ya. Robot-robot yang menunjuk arah gitu kan. Kalau nggak salah di Korea Selatan tuh pakai deh. Korea Selatan pakai. Jadi kita tuh tinggal ngeklik kita mau ke gate 29 misalkan, dia akan mengarahkan tuh. Gitu kan. Berarti kan tenaga manusia mulai dari situ udah mulai mulai di yang biasanya kita panggil Mas tolong dong saya mau ke gate 29, tolong diarahkan gitu, diantarkan sama mereka petugas mereka. Tetapi kan itu juga nggak muluk-muluk, itu juga harus memang butuh kecerdasan manusia juga gitu kan. Jadi keseimbangannya itu harus ada. Terus juga kan bahwa tidak terlepas juga bahwa kita kaum muda nih yang akan menjadi penerus nanti di 2000 sekian itu memang kita juga harus bisa terus mengimbangi arah digital itu sendiri gitu. Itu sih menurut sudut pandang gue ya Fi. Oke Kak. Terus untuk pertanyaan yang kedua nih Kak Adit, ada artikel yang sebagian engineer Google pernah ditanya AI, yaitu buatannya dari Google itu adalah Lambda, katanya itu hidup dan memiliki akal dan perasaan. Tanggapan Kak Adit mengenai hal itu gimana tuh Kak? Nah, beberapa puluh dekade ke depan ya, nggak akan sesempurna itu juga sih menurutku. Kenapa? Iya, kenapa ya? Dan AI itu sendiri kan masih dalam tahap pengembangan ya, jadi belum bisa benar-benar 100% menggantikan posisi manusia itu sendiri gitu kan. Jadi menurutku nggak akan seinstan ya udah 10 tahun kemudian AI akan langsung benar-benar menggantikan semua posisi. Iya, kayaknya nggak segitu. Tapi kita juga perlu untuk para kaula muda nanti ke depannya gitu kan bisa semakin mau mengimbangi dengan teknologi yang ada maupun dengan kemampuan yang alami dari diri manusia itu juga ada. Oke, Kak Adit, last question nih Kak. How about us after AI? Menurut Kak Adit gimana nih? Kalau AI punya perasaan bisa jadi pacar dong Bang lama-lama. Iya, jadi kita pacarannya bisa virtual ya. Bahkan ngedate aja tuh virtual ya, lucu banget. Jadi sebenarnya dengan adanya ini ya kayak kita perlu sadari juga untuk teman-teman di rumah ya, teman-teman semua. Gitu. Bahwa dengan adanya AI, pekerjaan kita akan sangat terbantu sebenarnya, terbantu lebih cepat, lebih gampang sebenarnya itu ya. Itu konsep awalnya sebetulnya atau itunya itu sendiri gitu kan. Namun hal tersebut malah
jangan sampai membuat kita semakin terlena. Betul. Jadi ya udahlah, sekarang kan semua Santai coba gitu ya kan. udah saya tinggal gini aja. Malah itu akan menjadikan itulah daya saingnya, Daya itu akan saing. jadi merebut yang tadi Benar. tanda kutip merebut posisi manusia itu sendiri gitu. Ya kita sering beradaptasi lah Fe Bener, sama bener kemajuan banget, Kak. teknologi sekarang. Apalagi nih sekarang kita kan kayak sebagai mahasiswa nih, apa-apa ChatGPT, apa-apa ChatGPT. Iya Kayak, betul. Ayo. Ya makanya kan sekarang tanpa buku pun kita bisa searching ya. Misalkan dosen iya. minta coba kamu cari dari teori ini. Ya kita tinggal searching dapat. Iya kan? Nah itu Gitu. benar-benar. Mudah dengan semudah itu gitu. Tapi kalau kitanya juga nggak mau mengimbangnya atau kitanya juga mau ini ya nolak. Langsung bener banget. Oke, jadi Gitu, terserah teman-teman. banget nih ya Kak sama AI ini. Anyway, thank you so much Kak. Iya, Adit sama-sama, yang udah Fe. datang ke podcast Social Brain Talk. Semoga tugas-tugas kita terselesaikan ya. Dan Oke. teman-teman juga.